Jadi secara keseluruhan semua pemaparan dari frater percaya diri itu sudah 90%. Walaupun ada yang masih kurang percaya diri, tapi begitu nanti diasah dia akan jadi percaya diri. Dan juga untuk penggunaan huruf vokal tadi mendengar semua sudah bicara dengan lancar dan vokalnya itu kelihatan. Dan harus dikurangi tentang filler words tadi. Filler words dan juga yang terakhir jangan mengulang kata dalam satu kalimat dia berulang-ulang. Misalnya, jadi hari ini kita menyaksikan naik rumah baru dari bapak ini dan ini, kemudian dia ulang lagi kata-kata yang sama, ya seharusnya tidak perlu disebutkan. Tapi tadi bukan di soal rumah baru, itu di tentang lain. Nah, untuk cara berbicara di depan publik ini, kita ada 4 metode. Yang metode ini secara internasional. Jadi nanti kalau para frater berbicara di depan publik dan akan memberikan materi, boleh sisipkan 4 metode dalam public speaking yang berlaku secara internasional. Boleh sambil bicara, frater-frater boleh langsung catat. Boleh langsung catat. Yang pertama tentang impromptu style. Catat cakaran aja, nggak usah sambil mencatat. Jadi yang pertama, metode pertama yaitu impromptu style. Metode kedua tentang memorize style. Metode yang ketiga tentang manuscript style. Dan metode yang keempat tentang extempore style. Setelah ditulis sejenak, tutup dulu, nanti sebentar tulis lagi. Oke, jadi sudah selesai menulis. Memang akan menjelaskan apa yang disebut dengan metode impromptu style. Ada yang sudah pernah dengar metode ini? 4 metode itu, yang pertama itu impromptu style. Impromptu style yaitu cara berbicara di depan panggung atau di depan publik dengan cara spontan. Contohnya seperti ini, kalau dalam acara pernikahan yang ditunjuk untuk membawakan kata sambutan, misalnya Bapak Andre, pada saat acara sudah mulai, semua sebutkan namanya, cari-cari Bapak Andre-nya nggak ada. Jadi, dan pihak keluarga menghubungi MC untuk mengatakan, boleh tolong diganti oleh Bapak Tarsisius atau Bapak Tarsi, karena Bapak Tarsi itu sudah biasa. Jadi Bapak Tarsi ditugaskan secara spontan karena sudah keluarga tahu Bapak Tarsi ini dia sudah biasa. Jadi tanpa pemberitahuan lebih dulu, tanpa ada teks, Bapak Tarsi siap untuk bicara. Itu namanya dia menggunakan metode yang pertama yaitu impromptu style. Setiap metode itu ada plus dan minus. Kalau impromptu style itu dia bicara secara spontan, otomatis dia tidak ada alur cerita atau dia tidak mempersiapkan poin-poinnya terlebih dahulu. Ini positifnya, si pembicara menggunakan metode ini, dia bisa berbicara karena otak kan so banyak dengan materi-materi. Dia bisa berbicara secara spontan. Tetapi negatifnya atau kelemahannya, disuruh bicara tentang memberikan masukan atau wejangan untuk pengantin, si pembicara ini dia sudah cerita dari dia jauh zaman dahulu kala, pengalaman hidupnya, dan tidak terkontrol oleh waktu. Itu kelemahan jika pembicara menggunakan metode impromptu style. Jadi semua metode ada plus dan minus. Yang kedua, kalau kita menggunakan metode manuscript style, berarti materinya seperti tadi Dr. Andreas sudah catat materi sebentar untuk MC. Dan pada saat mempresentasikan dia aman, tingkat aman karena skripnya sudah ada, tinggal baca. Dan kalau kita menggunakan metode ini, manuscript style, usahakan materinya kita yang tulis. Jangan minta tolong teman, akan kok di skrip, nanti kita baca. Biarpun tinggal baca, tapi kalau materinya bukan kita yang susun, itu akan sebentar mengalami masalah. Apalagi kalau dia nggak pelajari terlebih dahulu. Nah, itu metode yang kedua, apa namanya tadi? Yang pakai tulisan manuscript style. Namanya manual script. Jadi dia baca. Tingkat amannya dia bisa baca,
Kalau dia baca dengan intonasi yang bagus, pesan bisa disampaikan. Tapi kalau dia tidak tahu arti, cuma baca-baca, di tengah perjalanan dia baca, apa dia maksudnya ini kata ini? Karena bukan dia yang susun. Itu DP kelemahan kalau pakai manuscript style. Yang ketiga, metode namanya memorize style. Namanya memorize berarti kita mengingat. Jadi misalnya materi kita sudah susun semalam, kita sudah susun, kemudian sudah bersiap, tampil, superan, percaya diri, bicara, lagi bicara asik-asik, tiba-tiba lewat ambulans misalnya, atau ada keributan di luar. Semua audiens yang hadir tiba-tiba soal dia ke jalan, so kacau. Dan si pembicara yang menggunakan metode ini, metode yang memorize tadi, akhirnya kan dia terpengaruh. Begitu ribut, audiens yang ada, dia pikir, sampai di mana kita bicara ini tadi? Nah itu kelemahan. Karena meskipun DP ingatan kuat, tapi begitu ada gangguan, atau di tengah-tengah acara begitu tiba-tiba anjing masuk di dalam ruangan dan ribut, nah itu akan membuat si pembicara yang menggunakan manuskrip style ini, dia akan buyar. Itu jadi pertama dia aman karena dia hafal. Tapi begitu ada gangguan, buyar jadinya. Dan yang keempat itu dia pakai metode extempore style. Nah, metode yang digunakan oleh para public speaker yang sudah memiliki jam tayang tinggi, yang sudah biasa berbicara di depan publik, biasanya itu menggunakan metode ini, termasuk mem. Kalau mem menggunakan metode ini extempore style, seperti sekarang mem bicara tanpa buku, tanpa draft, karena ini sudah berulang kali menjelaskan di siswa-siswa, dan kita juga sudah memberikan poin-poin. Jadi ini pertama untuk yang menggunakan extempore style, itu pembicara yang jam tayangnya sudah tinggi, sudah banyak kali bicara di depan publik, dan dia sudah menggunakan timer dalam arti, dia sudah kira-kira, oh dia mau bicara paling tinggi itu 7 menit atau 10 menit. Jadi sudah tertata. Dan fokus pembicaraannya memang kalau ditugaskan untuk bicara tentang memberi wejangan pada pengantin, khusus pengantin, dia tidak mau cerita dia kesiar di mana dahulu, dia pacaran dengan siapa enggak, jadi dia fokus. Jadi disarankan untuk para frater nantinya kalau akan terjun ke masyarakat atau ke mana saja ditugaskan untuk berbicara, disarankan untuk menggunakan yang namanya metode keempat, yaitu apa yang depan? Extempore style. Jadi dia ada tujuan, ada poin-poinnya, dan dia bisa manage waktu untuk berbicara. Jadi demikian 4 metode ini. Sekarang para frater memberikan kesempatan, because this is the last meeting for us. Ini pelajaran yang terakhir. Yang lalu masih ada terpending untuk memberikan penilaian tentang cara mengajarnya. Karena ini penting untuk menjadi referensi bagi mem, cara mengajar mem. Boleh pilih, misalnya frater ini yang lalu sudah bicara tentang bahasa Inggris, bagaimana cara mem mengajar bahasa Inggris. Masing-masing frater boleh pilih, dia mau pilih cara mengajar mem yang bahasa Inggris atau yang public speaking. Tulis dulu di kertas, masing-masing 2 menit, karena sebentar kita akan presentasi satu-satu 2 menit. Oke, jadi demikian penjelasan untuk hari ini. Silakan waktu menulis 5 menit saja ya. Ada yang mau bertanya tentang materi mulai dari impromptu tadi? Coba sebut sama-sama dulu. 4 metode dalam public speaking. Pertama namanya impromptu style. Kedua, manuscript style. Ketiga, memorize style. Dan keempat, extempore style. Silakan tulis untuk kesan bagaimana cara mengajar, boleh pilih bahasa Inggris atau public speaking, dan sebentar bicara di depan boleh pakai metode yang ada ini, mau pakai manuskrip atau menghafal, memorize atau extempore, silakan. Waktu frater itu 5 menit dari sekarang. Oh ada.